Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Joheranisa dari program studi manajemen kelas 4C. Saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Ardi Hidayat, SEMM, selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama, pendapatan dan belanja negara adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa juga dipahami bahwa pengertian APBN adalah daftar penerimaan dan pengeluaran dan pembiayaan selama 1 tahun. Proses terbentuknya APBN dari penyusunan APBN dimulai dari tahap perancangan RAPBN oleh Mencar di bulan Januari hingga Maret. RAPBN kemudian diajukan dan pemerintah pusat kepada DPR di bulan April hingga Mei. Setelah itu, DPR baru meninjau perancangan tersebut dari bulan Juli hingga Agustus. Lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyusunan APBN seperti Presiden selaku Kepala Negara, Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan kementerian serta lembaga teknis terkait. Nomor 2. Pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan dikelompokkan menjadi 2, penerimaan rutin dan kelompok penerimaan pembangunan. Dan di sisi pengeluaran juga dikelompokkan dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada era APBN pada masa Orde Otonomi Daerah, berlakunya sistem desentralisasi pemerintah dengan sistem daerah otonominya. Pembeda yang signifikan dalam APBN Orde Baru dan APBN masa Orde Otonomi Daerah dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran yang berbeda di antara keduanya. Nomor 3. Anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak dan sejenisnya. Kalau pajak di sini bersifat langsung dan pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak. Defisit adalah penerimaan negara lain lebih kecil dibanding pengeluaran negara. Anggaran surplus adalah penerimaan negara lebih besar dibanding pengeluaran negara. Kebijakan yang baik dari dua anggaran tersebut adalah anggaran surplus karena defisit untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara yang sedang menurun atau dilanda deflasi. Keempat, investasi dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan agar perekonomian pada kesempatan kerja penuh, tanpa inflasi maupun deflasi. Jadi sebaiknya bahwa investasi lebih tinggi daripada deflasi. Yang kelima, APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi antara kebijakan makro dan mikroekonomi. Jadi itu hubungan antara APBN dan struktur. Yang keenam, APBN bagian dari kebijakan anggaran disusun dasar perkiraan penerimaan dan tabungan pemerintah, serta penerimaan, pembangunan cerminan dan alokasi dana pemerintahan, alat pengukur untuk negara, prioritas pembangunan termaksud fungsi administrasi. Ketujuh, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara atau membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan dan kepentingan negara pengeluaran. Yang kedelapan, karena pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas.